Salam sehat buat kita sekalian. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan dan melihat bagaimana anak Tuhan datang untuk melayani kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih. Inilah syukur kami Tuhan, dan biarlah kami bisa mengenal Engkau yang datang untuk melayani kami dan bukan dilayani. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dimampukan memahami, menerjemahkan, dan melakukan dalam kehidupan. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur. Amin. Saudara-saudaraku, renungan pagi kali ini Selasa 22 Maret 2022 bertajuk Anak Manusia Datang untuk Melayani. Teks bacaan diambil dari Markus 10 ayat 45, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian tertulis, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudaraku sekalian, istilah melayani atau pelayan tidak asing lagi bagi kita, terutama dalam pelayanan di gereja. Seperti pelayan firman Tuhan atau pengkhotbah dan petugas pelayan lainnya. Selama acara gereja bahkan menjadi moto sentral gereja yang mengambil judul melayani bukan dilayani. Khususnya bagi orang Batak menyebut pelayan itu sebagai parhobas, yang artinya bertugas melayani di acara-acara adat atau budaya misalnya. Saudara-saudara, pada kitab Injil dapat kita baca bahwa ada keinginan besar dari orang banyak yang mengikuti Yesus dan juga murid Yesus agar bila menjadi pemimpin terhormat di tengah-tengah bangsa Israel, apalagi banyaknya keajaiban yang mencengangkan, mujizat yang diperbuat Yesus selama pelayanannya disaksikan oleh mereka, seperti membangkitkan orang mati, mencelikkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, mentahirkan orang kusta, merubah air menjadi anggur, memberkati 7 potong roti dan beberapa ekor ikan kecil buat makanan 4.000 orang laki-laki yang mengikuti dia. Menurut Injil Matius 16. Bahkan ada dicatat tidak kurang dari 35 mujizat. Perbuatan ajaib yang dilakukan Yesus itu semata-mata adalah atas dasar belas kasihan, menolong dan membebaskan orang-orang yang menderita dan tanpa pamrih, yang tujuannya adalah tugas melayani, dan hal itu juga bagian dari misi kedatangan Yesus ke dalam dunia untuk membebaskan manusia yang dibelenggu penderitaan, berbeban berat oleh sakit penyakit karena dosa sesuai dengan kehendak iblis, bertolak belakang dengan manusia yang berbuat sesuatu keajaiban atau mujizat, inginnya diberitakan tersiar luas atau pada zaman ini diupload di jaringan internet atau mungkin pada berbagai aplikasi media sosial. Saudara-saudaraku, mujizat yang diperbuat Yesus di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel saat itu disaksikan atau tersiar luas juga kepada golongan terhormat, dalam hal ini pemuka agama.
Kejadian inilah yang membuat para imam, kepala, ahli Taurat, orang Farisi dan Saduki berpikir cepat atau lambat akan orang banyak akan menjadikan Yesus orang tenar dan terpandang menggeser kedudukan mereka yang sudah mapan. Padahal pikiran mereka keliru, sebab sesungguhnya Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal, Yesus, turun ke bumi untuk melakukan karya keselamatan bagi manusia seraya memberitakan Injil keselamatan dengan misi yang paling agung, yaitu menjadikan korban darah anak domba Allah sebagai tebusan dosa umat manusia. Sebab hanya oleh korban darah domba Allah ada pembebasan, ada keselamatan. Satu kali dilakukan oleh Yesus untuk selama-lamanya, agar orang percaya akan penebusan Yesus, beroleh hidup yang kekal di surga. Dan itulah makna kerelaan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudaraku, rencana Allah Bapa harus terjadi dan tidak bisa dihambat, digagalkan oleh manusia sebagai bukti nyata kasih anugerah Allah yang terbesar kepada manusia ciptaan. Pengorbanan dan penderitaan Yesus sungguh luar biasa, di mana Dia rela disalibkan, darahnya tercurah, serta tubuhnya tercabik-cabik, lalu mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit dari kubur, disaksikan prajurit penjaga makam, dan diberitahukan malaikat kepada Maria dan Magdalena, Yohana dan Maria, ibu Yakobus. Selama 40 hari dari kematiannya, Yesus menampakkan dirinya berulang-ulang kepada para murid dan orang banyak yang mengikutnya, lalu naik ke surga disaksikan oleh para murid berdasarkan Kisah 1 ayat 9. Serta meminta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus yang menyertai orang-orang percaya sampai tiba waktunya, nanti kedatangannya kelak, untuk melakukan penghakiman. Orang percaya akan dibawa diam di Yerusalem. Diam di Yerusalem yang baru, mengingatkan semua pengorbanan Yesus, kita menerima sakramen perjamuan kudus. Perjanjian baru dan yang kekal lewat darahnya dan tubuhnya. Seperti Injil Yohanes 6 ayat 54 sampai 56. Menyebutkan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam. Saudara-saudaraku, pelayanan Injil keselamatan atau Injil kerajaan oleh Tuhan Yesus dilanjutkan para rasul, seperti Rasul Petrus, Rasul Paulus, yang melayani penginjilan kepada bangsa Yahudi di Yerusalem, berlanjut ke Pulau Patmos di kawasan Asia Kecil, ke Spanyol dan Roma, dan akhirnya harus menerima hukuman mati sebagai martir. Mereka berkorban karena tidak mematuhi perintah Kaisar. Sehingga pada masa Kaisar Nero jadi penguasa Roma, Paulus dihukum mati sekitar tahun 67-68. Dan atas permintaannya sendiri dia disalibkan berbalik. Saya ulangi, atas permintaannya sendiri dia disalibkan terbalik. Sebab dia merasa tidak pantas disalibkan seperti Tuhan Yesus. Sedangkan Petrus disalibkan di Roma. Dan dengan merujuk firman Tuhan pada Yohanes 21 ayat 18-19. Tertulis, sesungguhnya ketika engkau masih muda dan engkau
mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tangannya dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudara-saudaraku, haruskah pelayanan penginjilan berhenti karena hal seperti itu? Tentu tidak, sebab kepada murid-muridnya dan kepada orang percaya juga Tuhan Yesus memberi perintah untuk pekabaran Injil sebagaimana firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 19-20. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah setiap kita orang percaya patuh akan perintah Tuhan Yesus untuk melayani sesuai talenta yang kita miliki, sehingga nama Tuhanlah yang dimuliakan. Dan firman Tuhan pada Yohanes 3 ayat 30 menuturkan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sebagai penutup renungan kita di hari Selasa ini, baiklah kita menyanyikan sepenggal lagu rohani yang liriknya berbunyi demikian. Melayani, melayani dengan sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Yesus lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kembali kepada bimbingan firman-Mu Tuhan akan menolong kami untuk terus berkarya dan melayani Tuhan sepanjang hidup kami sampai akhir hayat kami, dalam tugas pekerjaan kami, dan juga terlebih lagi dalam kegiatan persekutuan kami di gereja kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami naikkan syukur kami. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu.